Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah online service pada hari ini. Pastikan kita semua beserta keluarga berada di dalam satu ruangan untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa pengumuman dari kami. Pertama, ibadah online Blessing Night yang diadakan setiap Kamis jam 18.30. Jemaat dapat mengakses lewat channel YouTube KAB di link yang kami bagikan. Dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk mengikuti sharing dan diskusi bersama. Karena acara ini dikemas dalam bentuk talk show, jadi Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan dapat menulis di kolom komen di bawah ini atau lewat WA di nomor 0896 0847 2690. Gereja setiap hari juga membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga bagi bangsa dan negara kita setiap jam 21 di rumah masing-masing. Setelah kita mengikuti ibadah raya online pada hari Minggu, kita juga ada ibadah tatap muka dan sharing bersama lewat aplikasi Jitsi Meet pada jam 11 dan 18. Pastikan juga saudara sudah mendownload aplikasi Jitsi Meet di Android, iOS, Apple, atau laptop. Dan karena ada beberapa kendala yang kita temui di aplikasi Zoom, maka alangkah baiknya kita juga mengunggah aplikasi yang baru, Jitsi Meet, agar kita juga bisa tetap bertatap muka dan mengikuti sharing setelah selesai ibadah online. Ibadah raya online Minggu tanggal 3 Mei 2020 disertai perjamuan suci. Roti dan anggur dapat diambil di kantor sekretariat gereja di Jalan Tegalsari nomor 60. Pada jam kantor Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 9 sampai jam 15 sore. Dan mohon diingat setiap Senin kita libur. Bagi jemaat yang tidak bisa ke kantor gereja dapat menyediakan roti dan anggur sendiri. Roti dapat diganti dengan roti tawar atau kue kering. Untuk anggur dapat diganti dengan minuman yang berwarna merah seperti sirup atau teh. Yang terpenting bukan simbolnya, tetapi maknanya dalam situasi yang darurat seperti sekarang ini. Sekian pengumuman pada hari ini dan mari kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang di rumah ataupun dimanapun saudara berada, siap memuliakan Tuhan, amin. Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Let's praise Him. Kami datang membawa pujian bagimu Tuhan. Kami mau bersorak bagi namamu. Haleluya. Datang bawa pujian bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memujimu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kami
datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami rindu, kami datang padamu Tuhan. Kami mau beri yang terbaik, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Yesus Tuhan Raja kami yang mulia. Haleluya. Sama-sama katakan, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, we give you glory. Oh, we give you glory, we give you honor. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Semua Tuhan katakan, angkat suaramu. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Glory. Haleluya. Tak henti-hentinya kami memuji Engkau Tuhan. Come on. Jemaat Tuhan yang di rumah katakan bersama, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Semua hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan bersama, tak pernah ku ragu. Semua Tuhan yang di rumah angkat suaramu lebih keras. Katakan sepenuh jiwaku, haleluya. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah
bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Let's praise Him, God. Haleluya. Dengan iman mari sama-sama kita nyatakan, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Sekali lagi, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Serukan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu Tuhan. Bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya katakan selamanya. Selamanya. Bisa berikan tepuk tangan lebih semangat bagi Allah kita. Yeay. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Sebab bersama-Mu Tuhan, kami cakap menanggung segala perkara. Bersama-Mu tidak ada yang mustahil. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, teramat baik bagi kami. Oh yeah. Jesus, you're so good to me. You're so good to me, Lord. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, mari jemaat terkasih naikkan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak
kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Angkat tanganmu sungguh-sungguh, sembah Dia. Ku mau memuji, oh, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagimu Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih pada semua jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah online service pada hari ini. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan bisa dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA di nomor 214 999 5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR Code di OVO, Link Aja, GoPay, dan Dana. Bapak Ibu tinggal scan barcode yang tampil berikut ini. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama membaca 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, kita masuk dalam doa persembahan. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Bapak, kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau terus menjaga dan melindungi kami di tengah wabah COVID-19 ini Bapak. Dan kami sungguh sangat percaya Bapak akan terus memelihara kami, menjaga kami, dan melindungi kami sampai dengan wabah ini selesai. Dan Tuhan, sekarang ini saatnya kami memberikan terbaik bagi pekerjaan-Mu. Dan kiranya Tuhan juga memberkati semua tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah online pada hari ini, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan mengucap syukur. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucapkan syukur di hadirat-Mu Bapa, kemurahan-Mu yang begitu limpah dalam kehidupan kami. Ebenezer, sampai saat ini Engkau pelihara kami, Engkau tuntun kami, sehingga kami semuanya Tuhan boleh ibadah bersama-sama di dalam online ini. Urapi kami semua, berikan hikmat akal budi, roh kebijaksanaan dari sorga. Buka mata rohani kami supaya kami mengerti apa yang menjadi pengharapan di dalam panggilan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus.
urapi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kembali kita sama-sama belajar dalam masa-masa yang sekarang ini. Karena saat ini kalau saya lihat kita dalam lembah kekelaman, lembah keputusasaan. Nah, sebab itu perlu kita kembali kepada apa yang Tuhan katakan. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya bacakan di dalam Roma pasal 8 ayat 37. Bunyinya demikian. Tetapi dalam semuanya itu, dalam semuanya apa? Semua yang ada dalam dunianya, termasuk di dalam masa-masa sekarang, yaitu kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia, bukan oleh kekuatan sendiri, tapi oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini yang menjadi tema pada minggu ini. Nah, sebab itu menang dari apa? Saudaraku yang kekasih, dikatakan oleh Dia, apa yang Yesus telah kerjakan di atas kayu salib. Nah, di dalam Roma, ya kita masuk, bukan Roma, di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Ini poin yang pertama. Perhatikan baik-baik. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, perhatikan, jikalau kita tetap di dalam firman-Nya, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kalau kita di dalam firman, maka kita akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Luar biasa. Bapak Ibu yang kasih, sebab itu setiap hamba Tuhan mendorong kita untuk setiap pagi saat teduh membaca dan merenungkan firman. Kalau kita mengetahui firman Tuhan itu, ya, maka kita dimerdekakan. Nah, siapakah kebenaran itu? Kebenaran bukan sesuatu yang sifatnya agamawi, ya, tapi ini adalah satu kebenaran di dalam Yohanes 8 ayat 36, ya, lompat ya. Jadi apabila anak itu siapa? Yesus, ya, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu yang kekasih, saat Yesus mati di atas kayu salib, satu-satunya yang saya perhatikan ada 7 kata yang terakhir diucapkan oleh Tuhan Yesus, yaitu namanya tetelestai, sudah selesai. Yesus turun dari sorga menjadi sama dengan manusia. Ya, dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dia telah menghancurkan yang namanya iblis dengan segala kuasanya. Alkitab mengatakan, ya, dia diremukkan oleh karena pelanggaran kita. Tetapi saudaraku yang kasih, Yesus sudah mengalahkan iblis di atas kayu salib. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Dia merampas kunci, semua kunci. Ya, dikatakan semua kunci sudah dirampas, termasuk kunci maut sudah dirampas dan diberikan kepada orang yang percaya. Sebab itu apa yang sudah dimerdekakan dari Tuhan? Yang pertama, saudaraku, dikatakan demikian. Kita sudah dibebaskan dari yang namanya belenggu dosa. Ya, dosa sudah dikalahkan. Sebab apa dikatakan demikian, saudaraku? Ya, semua orang sudah berdosa. Roma 8 ayat 20, Roma 3 ayat 23 dan 20. Semua orang berdosa. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Nah, lalu kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 23, upah dosa ialah maut, kematian kekal. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Saudaraku yang kekasih, Yesus bukan hanya memerdekakan saja, tetapi kalau kita hidup di dalamnya, kita akan mengerti bahwa Tuhan telah melepaskan kita dari belenggu dosa. Sehingga tidak lagi ada hukuman. Dikatakan demikian di dalam Roma 8 ayat 1. Tidak ada hukuman lagi. Semua orang yang percaya tidak ada tuduhan. Kalau ada tuduhan itu dari si jahat, maka itu kita harus menolak. Jangan kita hidup dalam kesalahan kita. Jangan hidup kita pada masa lalu kita. Tapi mari kita hidup seperti apa yang Tuhan katakan. Kita tidak dihukum. Ya, sebab itu saudara yang kasih, ya, dosa sudah lagi tidak membelenggu kita. Nah, apa yang apalagi lah yang dilakukan Tuhan, ya, waktu dia mati di atas kayu salib. Dikatakan dalam Galatia 3 ayat 13. Demikian bunyinya. Kristus telah menebus kita, yaitu saudara dan saya, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Bukan karena dosanya, karena Tuhan dikatakan dia yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa supaya kita dibenarkan oleh Allah di dalam dia. Ya. Maka itu dia menjadi kutuk karena kita. Sebab apa? Tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudaraku yang kekasih, sebelum saya menjadi orang yang percaya, saya mempunyai kepercayaan yang lain. Ya, banyak sekali hal-hal yang saya lakukan. Ya, tetapi setelah saya bertobat, ya, namanya kutuk nenek moyang, kutuk masa lalu, itu sudah ditebus di atas kayu salib. Sehingga saya tidak mau tertuduh lagi. Saya tidak mau lagi hidup dalam kutuk lagi. Karena firman Tuhan mengatakan berkat Tuhan adalah di atas orang-orang percaya. Saudaraku yang kekasih, sebab itu jangan lagi ada pemikiran kata-kata sial. Jangan lagi ada pemikiran bahwa aku ini orang yang berdosa. Ya, banyak hal-hal yang selalu merendahkan diri kita atau menarik kita ke bawah. Nah, sebab itu saudara yang kasih, saudara harus berpijak. Berpijak di mana, Pak? Kepada apa yang firman Tuhan katakan. Karena Tuhan memiliki sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, supaya hidup kita ini menjadi berkat buat orang lain. Apalagi dalam masa-masa sekarang. Saudaraku yang kekasih, jangan saudara terus terfokus dengan ego kita sendiri. Coba saudaraku mulai hari ini renungkan firman, ya. Mulai saudara cari rekan saudara, teman saudara, handai tolan saudara. Saudara bisa angkat telepon, katakan apa kabar dengan sukacita. Nah, berikan mereka dorongan dan kekuatan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dia sudah bangkit dari antara orang mati yang baru saja kita peringati. Ya, dia ada dalam hidup kita. Bukan hanya omong kosong, tetapi nyata dalam kehidupan orang yang percaya. Nah, apalagi saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita. Dikatakan demikian. Ia sendiri dalam suratan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, ya, jadi orang yang percaya Yesus itu sudah mati di dalam dosa. Tapi Yesus itu sudah bangkit juga. Kita pun percaya kita dibangkitkan dalam iman percaya kita. Hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudaraku, saya tidak akan mendengar suara-suara yang negatif yang melemahkan iman saya. No. Biar apapun yang terjadi, saya akan terus pegang apa yang telah Tuhan katakan. Banyak sekarang kata-kata negatif dari pagi sampai sore. Dimanapun kita akan menyumbai kata-kata negatif. Ya, maka itu saya katakan bahwa saat ini dunia di dalam lembah keputusasaan. Ya, lembah ketakutan. Tetapi saudara dan saya sangat berbeda. Cara berpikir kita sudah berbeda. Kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang.
Sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari ya kita bukan hanya melihat sekarang ya, tapi lihat apa yang telah Tuhan katakan. Jadi berpijaklah kepada apa yang dikatakan Tuhan. Bilur Yesus sudah menyembuhkan saya. Kalau saudara membaca dan mengucapkan, maka itu akan mempengaruhi pikiran saudara. Lebih banyak diucapkan, lebih banyak direnungkan, maka itu akan menguasai pikiran kita. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita sama-sama kita tolak segala tekanan-tekanan yang menghimpit kita. Nah, banyak sekali saya mendengar setelah ini kita lebih kurang ada 1 tahun, 2 tahun krisis akan terjadi. Bapak Ibu, saya menyadari hal itu. Tetapi saya tidak akan beriman kepada hal yang demikian. Saya beriman Tuhan Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan segala keperluan dan kebutuhan kita. Apalagi ya, kita dimerdekakan dari ketakutan dan kekhawatiran. Banyak orang khawatir, banyak orang takut. Sekarang bagaimana caranya? Saudaraku yang kekasih, saudara mau berpikir bagaimanapun juga saat ini, dengan kemampuan cara berpikir saudara, matematika kita sudah mengatakan, saudaraku, bahwa masalah ini bukan hanya di negara kita. Masalah ini di seluruh dunia. 213 negara, bukan 213 kota, 213 negara. Semua mengalami yang sama. Kalau kita terus berpikir ke arah sana, saudaraku, saudara tidak akan memiliki kemenangan, tapi ketakutan dan himpitan. Tapi firman Tuhan mengatakan demikian, ya. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sekali lagi, jangan khawatir tentang apapun juga. Apa yang harus saudara lakukan? Firman Tuhan mengajarkan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu ya kepada Allah. Jadi saudara nyatakan keinginan saudara kepada Allah. Tuhan, aku mengalami saat ini ketakutan. Aku datang kepadamu, aku nyatakan Tuhan, aku serahkan anakku, aku serahkan usahaku, aku serahkan kesehatanku, aku percaya kepadamu. Itu dinyatakan saudara. Tapi dengan sungguh hati, ya, segala hal keinginanmu kepada Allah. Di dalam doa, bukan kepada pendeta. Pendeta tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, tetapi perhatikan baik-baik. Pendeta yaitu sebagai saluran supaya saudara lebih mengenal Tuhan. Lewat apa? Firman Tuhan juga. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Seringkali saudaraku setelah kita berdoa menyerahkan, kita tidak mengucap syukur. Itu tandanya bukan menyatakan. Itu tandanya saudara mengambil alih lagi apa yang saudara berikan pada Tuhan. Lalu yang kita lakukan apa? Firman Tuhan mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Luar biasa saudaraku. Saya 30 sekian tahun ikut Tuhan. Saya bukan seorang yang dikatakan sempurna. Tetapi dalam kehidupan saya sehari-hari sampai saat ini, ya, Tuhan menyatakan kasih karunia yang begitu limpah. Sekali lagi, bukan saya tidak pernah berbuat salah. Ya, sama saudara, saya manusia dengan saudara. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan menyempurnakan hidup. Ya, sehingga kehidupan saya mengalami 30 sekian tahun saya ikut Tuhan saudaraku. Itu bukan waktu yang pendek, waktu yang lama. Tapi Tuhan selalu menepati janjinya. Dia tidak pernah meninggalkan. Saya pegang janjinya, pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Ya, dan Allah itu setia. Dia akan memberikan jalan keluar supaya kita cakap menanggungnya, supaya kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, ini yang pertama. Tuhan sudah memerdekakan dari belenggu dosa, dari ikatan kuasa dosa, ya, dari maut. Ya. Yang kedua, saudaraku, Tuhan memanggil kita, ya, memiliki tujuan. Bukan terus kita dimerdekakan lepas gitu aja. Tuhan punya tujuan. Ya. Tapi saudara sendirian, Immanuel, Allah beserta saudara. Tujuannya apa saudara? Perhatikan. Saya senang sekali ayat ini. Yeremia pasal 11 ayat 29. Sebab
Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tegas, demikianlah firman Tuhan. Bukan cara berpikir kita sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan ketakutan, saudaraku. Ya, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Ya, bukan rancangan ketakutan. Bukan rancangan kesusahan. Ya, tapi rancangannya damai sejahtera. Untuk apa? Untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan sebagian pengharapan, tapi penuh dengan pengharapan. Luar biasa. Puji nama Tuhan. Saudaraku, waktu ditulis ini, saudaraku, bangsa Israel di dalam pembuangan, saudara. Kenapa? Karena kesalahannya sendiri. Tetapi dalam pembuangan pun Tuhan masih pelihara. Diutusnya Nabi Yeremia. Dan Israel bertobat. Sehingga dia berseru kepada Tuhan. Demikian juga hari ini ada berita baik, saudaraku. Allah memberikan kesempatan kedua kepada saudara dan saya. Mari kita gunakan. Jangan lari dari Tuhan, jangan ragukan Tuhan. Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Saya ingat, saudaraku, beberapa tahun yang lalu, 82, hancur semua. Kesehatan hancur, rumah tangga hancur. Gak mungkin saya dipertahankan. Bisnis juga hancur, saudaraku. Tahun 82 sampai sekarang, saudaraku, 32 tahun. Manusia mengatakan tidak mungkin. Tapi saya percaya kepada Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saya kutip firman Tuhan, saya renungkan firman Tuhan, saya praktekkan firman Tuhan. Gagal, saya praktekkan lagi, gagal lagi, saya praktekkan lagi. Karena saya tahu dan yakin Yesus sudah bangkit. Dia memberikan Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Yang lebih besar dari segala masalah yang di dalam dunia. Luar biasa. Ya, jadi Tuhan itu bukan hanya membiarkan saudara. Enggak, saudara. Tuhan memanggil saudara punya tujuan. Kalau saudara dalam keadaan kesusahan, kalau saudara dalam keadaan kesakitan, mari. Jangan berorientasi dengan kesalahan saudara. Jangan berpikir ke arah sana terus. Coba sekarang saudara pandang Yesus, renungkan firman Tuhan, ameni firman Tuhan, setiap hari lakukan. Saudaraku yang kekasih, maka hidup saudara akan sangat berbeda. Saudaraku yang kekasih, saya bukan hanya teori, tetapi saya sudah mengalami. Nah, yang terakhir, saudaraku yang kasih, luar biasa. Seperti Daud mengatakan, siapa aku ini Tuhan, menjadi biji matamu. Saudara bukan siapa-siapa. Saudara orang yang sudah tidak ada harapan. Tapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya yang limpah memanggil saudara dan saya, ya. Dan saudara diberikan tujuan. Bukan hanya tujuan, Tuhan tahu di tengah segala situasi dunia ini, saudaraku, ada bermacam-macam tantangan. Tantangan ekonomi, tantangan rumah tangga, segala tantangan. Tetapi Tuhan memberikan satu jaminan dalam hidup saudara, luar biasa. Jaminannya apa, Pak? Saudara perhatikan saya baik-baik. Jaminan yaitu Dia datang ke dalam dunia karena untuk saudara dan saya. Lalu dijelaskan oleh firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi mengaruniakan kepada kita. Terlebih sekarang, setelah kita bertobat, Tuhan pasti memberikan yang lainnya buat kita. Dan saudaraku, dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Luar biasa. Dan saya sudah menerima. Dan saya sudah mengalami, saudaraku. Dikatakan demikian. Karena itu, karena apa? Ya, karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lebih dari pemenang. Ya, kalau saudara baca ayat 57 sebelum ayat 58, ya, syukur kepada Allah yang sudah memberikan kemenangan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Lalu ayat 58 berkata, karena itu
saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Haleluya. Berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bukan biasa-biasa. Giatlah selalu. Ini berita luar biasa buat saudara saat ini mungkin kelemahan. Dengar baik-baik. Saudara lebih percaya firman atau lebih percaya keadaan? Kalau saudara percaya firman, ya, maka saudara akan langsung bertindak, saudara. Tapi kalau saudara melihat keadaan, saudara percaya keadaan, saudara akan terseret terus, hari makin hari makin terpuruk. Tapi kalau saudara mendengar dan percaya kepada firman Tuhan, saudara berdiri teguh. Dia Allah yang setia. Saudara berikan kesempatan kedua, ya. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Perhatikan, sebab kamu tahu, berarti sudah dialami. Oleh siapa? Oleh Rasul Paulus. Dan sekarang diberikan kepada saudara dan saya, ya, di-sharekan kepada saudara dan saya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, dalam dunia banyak tantangan, banyak problem, banyak masalah. Tapi saya tahu satu hal. Haleluya. Firman Tuhan sudah teruji. Mari mulai hari ini kita sama-sama, kita sudah lebih dari pemenang. Jangan memikirkan kenyataan. Kenyataan berubah, saudaraku. Ya. Bagaimanapun kenyataan berubah, tapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Mari kita sama-sama pegang firman Tuhan, karena saudara lebih dari pemenang. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, firman-Mu meteraikan dalam hati kami, karena Engkau Tuhan menyelamatkan kami oleh karena kasih karunia-Mu. Engkau jadikan kami lebih dari pemenang oleh karena kemurahan-Mu yang telah Engkau kerjakan di atas kayu salib. Dan Engkau memanggil kami mempunyai tujuan. Tujuan bukan kegagalan, bukan kesusahan Tuhan, tapi tujuan Engkau tujuanmu Tuhan, yaitu damai sejahtera, hari depan yang penuh pengharapan. Saya percaya masa depan semua orang yang nonton ini Tuhan, yang percaya Tuhan, memiliki masa depan yang luar biasa. Apa kata dunia? Kami tahu, tetapi kami tidak mengimani itu. Kami hanya mengimani apa yang Tuhan katakan. Dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Dan Tuhan berkata, kami mempunyai jaminan Tuhan. Jaminan ini Tuhan tidak pernah gagal. Sebab Engkau hidup, ada hari esok. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan saudaraku yang kasih, sekarang terimalah, angkatlah kedua tanganmu, terimalah, bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah kasih, sukacita, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dan persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Bahkan apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima dan percaya katakan bersama saya, amin.